Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan seorang muslim, menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya bukan hanya soal selera dan kesehatan, tapi juga soal keimanan. Sebab apa yang kita makan bisa menjadi sebab terkabulnya doa atau justru penghalangnya. Dan salah satu bentuk syukur kita atas rezeki dari Allah adalah dengan memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Namun tahukah kita bahwa ternyata makanan yang secara zat asalnya itu halal bisa berubah menjadi haram karena beberapa sebab. Mari kita bahas satu persatu penyebabnya. Yang pertama, tidak diolah sesuai dengan syariat Islam. Makanan yang halal bisa menjadi haram jika proses penyembelihan hewan tidak dilakukan sesuai tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Jika hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah atau dengan cara yang menyiksa, maka dagingnya menjadi haram meskipun berasal dari hewan yang halal. Lalu yang kedua, cara memperolehnya tidak halal. Sahabat beriman, makanan yang halal pun bisa menjadi haram jika diperoleh dari cara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama jasadahu min suhdin fannaru aula bih." Barang siapa yang tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Harta yang didapat dari hasil mencuri, merampok, menipu, atau berjudi, meskipun dibelikan makanan yang halal, tetap tidak mengubah statusnya menjadi halal. Yang ketiga,
bercampur dengan yang haram. Dalam fikih, jika makanan halal bercampur dengan yang haram dan tidak dapat dibedakan lagi, maka hukum keseluruhannya menjadi haram. Ini dikenal dengan kaidah ihtalaha al-haram bi al-halal yajri hukmal haram. Jika yang haram bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dipisahkan, maka seluruhnya dihukumi dengan haram. Contohnya, daging sapi yang halal tercampur dengan daging babi, walau hanya sedikit, maka semuanya menjadi haram. Lalu yang keempat telah kadaluarsa atau tercemar. Islam sangat menganjurkan kita untuk mengkonsumsi yang thayyib, yaitu yang baik bagi tubuh. Makanan yang sudah busuk, yang sudah kadaluarsa atau tercemar racun bisa berdampak buruk bagi kesehatan, dan ini termasuk dalam kategori membahayakan diri yang dilarang oleh Islam. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Makanan yang dapat membahayakan kesehatan, meskipun halal secara zat, tetap haram dikonsumsi karena bisa menimbulkan mudarat. Sahabat yang dirahmati Allah, dari semua penjelasan ini maka kita dapat memahami bahwa menjaga kehalalan dan kebaikan makanan adalah bagian dari keimanan. Makanan yang halal thayyib tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyucikan hati dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan, dan semoga setiap rezeki yang masuk ke tubuh kita menjadi sebab keberkahan, bukan laknat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.